Baik, teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan bahan diskusi terkait penggunaan metode pembuktian tidak langsung di dalam geometri bidang. Ya, jadi ada dua hal yang akan kita bahas dalam diskusi pada hari ini, yaitu yang pertama adalah konsep pembuktian tidak langsung, dan yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan pembuktian tidak langsung dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam geometri bidang. Baik, saya langsung ke bagian yang pertama untuk konsep pembuktian tidak langsung. Oke, tentu saja teman-teman masih ingat dengan bentuk implikasi yang sudah disampaikan di bagian awal kuliah geometri bidang ini. Ya, jadi yang pertama ada bentuk kondisional atau bentuk sebab akibat atau bentuk implikasi, yaitu adalah bentuknya ini P maka Q atau jika P maka Q. Nah, dari bentuk ini akan dapat dibentuk tiga varian atau tiga variasinya lagi, yaitu ketika Q-nya bertukar posisi dengan P, ini dibaca jika Q maka P, maka bentuk ini, jika Q maka P itu disebut sebagai converse dari implikasi yang ada di atas ini. Kemudian, selain mentukarkan posisinya, ya bisa juga kedua pernyataan tersebut diberikan negasi, yaitu adalah yang nomor 3 ini negasi P, maka negasi Q. Oke, jadi negasi P maka negasi Q itu merupakan inverse, ya. Jadi inverse dari implikasi jika P maka Q. Kemudian yang terakhir ada yang namanya merupakan kombinasi dari dua yang pertama. Selain ditukarkan posisi antara P dan Q, ternyata juga ditambahkan dengan negasi. Jadi kita lihat yang semula jika P maka Q, yang semula jika P maka Q, ini kemudian bentuknya berubah menjadi posisinya ditukar, Q-nya di depan, P-nya di belakang, dan kemudian ditambah dengan negasi. Bentuk ini disebut sebagai kontraposisi dari implikasi yang ada di atas. Jadi ada 4 bentuk dari implikasi. Jadi implikasi sendiri bentuk dasarnya, kemudian variannya ada converse-nya, ada inverse-nya, dan ada kontraposisinya. Sehingga di dalam pembuatannya dalam pernyataan majemuk ini bisa kita lihat dalam 4 pernyataan majemuk yang ada di bawah ini. Jika Anton tinggal di Yogyakarta, maka Anton tinggal di Indonesia. Jadi ini adalah contoh serupa yang ditampilkan beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kita lihat di sini adalah pernyataan majemuk yang terdiri dari dua pernyataan tunggal, yaitu ini adalah P-nya jika Anton tinggal di Yogyakarta, ini adalah P-nya, dan kemudian ini adalah Q-nya. Jadi pernyataan ini adalah jika P maka Q. Lalu kemudian untuk converse-nya, ya tinggal kita, nah ini adalah bentukan implikasinya, untuk converse-nya, jadi jika Q maka P, berarti jadinya apa? Jika Anton tinggal di Indonesia, maka Anton tinggal di Yogyakarta. Jadi ini akan menjadi apa? Q-nya, kemudian maka P. Itu adalah converse-nya. Lalu untuk inverse itu adalah menambahkan negasi ya pada P dan Q. Jadi inverse-nya akan menjadi jika Anton tidak tinggal di Yogyakarta, maka Anton tidak tinggal di Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah negasi P. P-nya sendiri adalah Anton tinggal di Yogyakarta, Anton tidak tinggal di Yogyakarta, itulah negasi P. Lalu kemudian yang belakangnya ini adalah negasi Q. Ya, sehingga ini bentuknya adalah jika tidak P, maka tidak Q. Lalu yang terakhir ini adalah kontraposisi. Ya. Jika Anton tidak tinggal di Indonesia, maka Anton tidak tinggal di Yogyakarta. Maka ini adalah negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Itu bentuk yang terakhir. Ya, yang mungkin bisa ditanyakan, lalu apa hubungan antara implikasi, ya, hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi ini. Ya, salah satunya yang bisa kita selidiki yaitu adalah terkait dengan bagaimana nilai kebenarannya. Baik, kita bisa lihat pernyataan pertama ini untuk implikasi, jika Anton tinggal di Yogyakarta,
maka Anton tinggal di Indonesia. Ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Ya, kalau di Yogyakarta, pastilah itu di Indonesia, karena Yogyakarta itu ada di Indonesia. Lalu kemudian konversnya, apakah masih mempunyai nilai kebenaran yang sama? Kita lihat. Jika Anton tinggal di Indonesia, maka Anton tinggal di Yogyakarta. Ya, ini belum tentu benar. Karena bisa jadi Anton itu bisa tinggal di Semarang, bisa tinggal di Surabaya, atau bahkan bisa tinggal di Makassar, tidak mesti di Jakarta. Jadi ini belum tentu benar gitu ya. Jadi kalau yang ini nilai kebenarannya adalah benar, kalau yang ini belum tentu ya, saya berikan tanda seperti ini belum tentu benar. Kemudian nomor 3 itu inverse. Jika Anton tidak tinggal di Yogyakarta, maka Anton tidak tinggal di Indonesia. Ya, ini juga belum tentu ya. Ya bisa jadi tidak di Yogyakarta, itu bisa jadi di Surabaya. Surabaya itu masih Indonesia. Ya, jadi ini belum tentu benar. Lalu yang kemudian terakhir, jika Anton tidak tinggal di Indonesia, maka Anton tidak tinggal di Yogyakarta. Ya, bisa diperhatikan kalau dia tidak di Indonesia, ya pastilah si Anton ini juga tidak di Yogyakarta. Ini benar ya. Sehingga dari penyelidikan nilai kebenarannya untuk kontraposisi dan implikasi mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi dapat kita simpulkan di sini dari bentuk itu tentu saja nanti untuk penyimpulannya perlu pengkajian lagi di dalam melihat bentuknya ya. Untuk bentuk dari implikasi kontraposisi ekuivalennya itu bisa dilihat nanti dalam pembuktian logika proposisi. Jadi kita dapatkan apa? Ya, kita dapatkan bahwa implikasi merupakan pernyataan yang ekuivalen dengan kontraposisinya. Itu kita dapatkan ini. Ya. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Ya. Lalu ini yang akan mendasari kita untuk menuju ke metode pembuktian tidak langsung. Ya, bagaimana itu? Kita coba lihat. Ya, ketika kemarin membahas yang namanya metode pembuktian matematika itu bersifat deduktif, itu kita menggunakan yang namanya modus ponens. Ya, jadi kalau modus ponens kemarin, kalau saya tuliskan di sini, kalau teman-teman masih ingat, jadi bentuknya adalah premis yang pertama jika P maka Q, kemudian P ini terjadi maka kesimpulannya adalah Q. Ya, ini adalah bentuk modus ponens yang kemarin kita gunakan untuk membuktikan. Ya, lalu kemudian dalam metode pembuktian tidak langsung kita akan menggunakan bentuk ini, yaitu jika P maka Q, kemudian premis yang keduanya itu adalah tidak Q, maka kesimpulannya itu adalah tidak P. Ya, sehingga ini kalau kita lihat hubungannya ini serupa dengan bentuk yang di atas ini. Ya. Jadi P maka Q-nya ada, kemudian tidak Q-nya, ya ini dia tidak Q dan terjadinya itu adalah tidak P. Ya. Jadi bentuk ini, ya jadi bentuk ini disebut sebagai yang namanya modus tollens dalam logika proposisi, atau disebut juga sebagai law of negative inference. Ya. Nah kemudian contohnya apa? Misalnya contohnya ini. Oke, jadi premis pertamanya adalah jika Anton tinggal di Yogyakarta, maka Anton tinggal di Indonesia. Dan premis keduanya, Anton tidak tinggal di Indonesia. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya pastilah Anton tidak tinggal di Yogyakarta. Oke, jadi ini bentuknya adalah sekali lagi P maka I, ya Q-nya itulah Anton tinggal di Indonesia. Sementara ini premis yang kedua bentuknya adalah tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Ya, jadi itu salah satu contoh dalam penerapan yang namanya modus tollens. Ya, lalu kita akan melihat bagaimana cara kerja dari pembuktian tidak langsung. Ya, jadi setelah tadi ada ilustrasinya, berikut adalah cara kerjanya. Ya, jadi untuk pernyataan yang berbentuk seperti ini, jika P maka Q, ya jadi P-nya ini, ya sekali lagi ini masih sama dengan bentuk yang pembuktian dengan modus ponens, P-nya ini adalah pernyataan yang diketahui. Lalu kemudian Q-nya ini yang akan kita buktikan, yang ini yang akan dibuktikan. Ya. Yang ini yang akan dibuktikan. Nah, caranya seperti apa? Dalam metode pembuktian tidak langsung, kita akan mengawalinya dengan mengandaikan bahwa yang dibuktikan ini salah. Atau dengan kata lain, negasinya yang benar. Ya, jadi, diandaikan.
diandaikan negasi Q itu benar. Lalu apa yang kemudian kita lakukan setelah pengandaian ini? Ya, setelah pengandaian ini dengan mengandaikan negasi Q itu benar, kita akan kemudian memproses pembuktian ini, gitu ya. Jadi dengan menggunakan yang namanya reasoning, alasan seperti itu, akhirnya harapannya teman-teman itu bisa mencapai yang namanya bentuk kontradiksi, ya. Jadi kontradiksi itu adalah suatu bentuk pernyataan yang selalu bernilai salah, bagaimanapun kondisi dari setiap pernyataan penyusunnya. Lalu kemudian setelah bertemu kontradiksi, itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita tidak bisa mengandaikan bahwa negasi dari kesimpulannya itu adalah benar, ya. Sehingga yang diandaikan tadi itu kita andaikanlah, bukan kita bisa pastikan itu salah atau pengandaian kita salah. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengandaikan bahwa kesimpulan itu adalah tidak benar. Dengan kata lain, maka Q-nya atau kesimpulannya itu pastilah bernilai benar. Oke, prosedur dalam pembuktian tidak langsung adalah mengandaikan kesimpulan yang akan dibuktikan itu bernilai salah. Kemudian kita lakukan proses sampai akhirnya menemukan sebuah kontradiksi. Jika kontradiksi ini sudah kita temukan, ya maka pengandaian yang tadi yang kita mengandaikan kesimpulannya itu salah tidak bisa kita lakukan. Ya, dengan kata lain, kesimpulannya sudah bernilai benar dan itu sudah menunjukkan pembuktian dari pernyataan yang diharapkan. Oke, baik, kita langsung saja ke contoh gitu ya. Ya, misalkan ini pernyataannya, buktikan bahwa jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian sehingga sudut yang sehadapnya tidak kongruen, maka garis tersebut tidak sejajar. Oke? Jadi bagaimana membuktikan pernyataan ini? Kita identifikasi dulu. Ya, di dalam pernyataan ini, oke, jadi pernyataan yang dibuktikan itu ini ya, buktikan bahwa jadi dari sini sampai dengan di sini, pernyataan tersebut terdiri dari dua buah pernyataan tunggal. Jadi ini dua buah garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian sehingga sudut yang sehadap itu tidak kongruen, itu adalah pernyataan P. Oke. Lalu kemudian pernyataan yang kedua itu adalah kedua garis tersebut tidak sejajar. Oke, jadi P artinya kita buat ini menjadi jika apa? Jika P maka Q. Ya, langkah pertama yang kita akan lakukan adalah mengandaikan Q itu tidak benar atau negasinya yang benar. Oke. Apa itu? Ya, andaikan kalau Q-nya merupakan pernyataan dua garis yang dipotong transversal tersebut tidak sejajar, maka negasinya adalah garis yang dipotong oleh transversal tersebut adalah sejajar. Oke, jadi ini adalah negasi Q. Oke. Lalu kemudian dengan ini, ya dengan negasi Q ini kita akan melanjutkan kerja kita. Berarti kalau kita sudah mengandaikan dua garis yang dipotong oleh suatu transversal itu garisnya sejajar, misalkan ini ya, ini misalkan garisnya sejajar, ini adalah garis, misalkan garis G dan garis K, ini sejajar, oke, saya tuliskan G sejajar K, dan ini adalah transversal, seperti itu kita andaikan ini sejajar, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah berdasarkan postulat kesejajaran garis, tentu saja teman-teman mesti ingat di video sebelumnya, postulat kesejajaran garis yang ada hubungannya dengan transversal, akibatnya apa? Ya, akibatnya sudut yang sehadap, ya, sehadap itu kongruen, ya. Jadi kita sudah mendapatkan dari pengandaian, kalau kita andaikan kedua garis tersebut sejajar yang dipotong oleh satu transversal, ini garisnya kita andaikan sejajar, ya maka berdasarkan postulat kesejajaran garis, gitu ya, yang berhubungan dengan transversal, maka sudut-sudut yang sehadapnya, ya sudut-sudut yang sehadapnya itu adalah kongruen. Ya, sementara kita punya di sini dua garis yang dipotong oleh transversal sedemikian
sudut-sudut sahadapnya tidak kongruen gitu ya. Maka kalau ini sudut-sudutnya kongruen, ya maka ini adalah apa? Ini adalah bukan P. Sementara kita punya P, tapi kita juga sekaligus punya tidak P. Oke, bagaimana P kemudian tidak P ini bisa terjadi? Ya, di satu sisi kita punya dua garis yang sudut-sudutnya dua garis yang dipotong oleh transversal sudut-sudut sahadapnya tidak kongruen. Nah, dengan kondisi yang sama dipotong oleh transversal sudut-sudutnya kongruen. Ya, ini tidak akan mungkin bisa terjadi bersamaan. Sehingga disinilah ini yang namanya kontradiksi ya. Jadi kita sudah bisa menemukan bentuk kontradiksinya ya. Nah, sehingga kalau sudah kita bisa menemukan bentuk kontradiksinya, berarti apa? Ya, berarti pengandaiannya itu tidak benar. Oke, jadi setelah kita mendapatkan bentuk kontradiksi, ya pengandaian, oke, pengandaian tersebut atau pengandaian di atas itu salah, ya. Akibatnya, gitu ya. Akibatnya, ya dua garis tersebut, ya dua garis tersebut tidak sejajar, ya. Ini kita sudah selesai membuktikannya. Ya, jadi itu contoh pertama. Kita masuk ke contoh berikutnya. Ya, diketahui bidang T itu memotong bidang P dan Q yang sejajar. Oke, jadi maksudnya di sini adalah bidang P dan Q-nya sejajar dipotong oleh bidang T. Tentu saja bidang P ini bidang T memotong bidang P itu di L berdasarkan garis L dan bidang T memotong bidang Q itu berdasarkan garis M. Oke, lalu apa? Lalu kalian diminta atau teman-teman diminta untuk membuktikan bahwa garis L dan M itu sejajar. Oke? Jadi garis L dan M itu diminta untuk membuktikan sejajar. Bagaimana buktinya? Oke? Ya, berarti apa? Diminta seperti itu ya. Kita bisa mengandaikan kalau begitu ya. Andaikan ya L itu tidak sejajar dengan M. Ya. Ya, apa artinya L tidak sejajar dengan M? Ya, berarti apa? Ada titik A, gitu ya. Ada titik A yang merupakan titik potong. Titik potong L dan M. Ya, ada titik A yang merupakan titik potong A garis L dan garis M. Oke, titik A tersebut posisinya di mana ya? A itu ada di L. A juga ada di M. Sementara L tersebut merupakan garis potong antara titik T dan titik P. Itu artinya juga apa? L tersebut ada di bidang ya, atau L tersebut terletak di bidang P. Kemudian M ini ya, garis M ini ada di bidang mana? Karena M tersebut merupakan perpotongan T dan Q, maka garis M ada di bidang Q. Oke, dari sini teman-teman sudah lihat A ada di L, L-nya ada di P. Kesimpulan dari sini apa? A itu ada di P. Dari sini apa? A itu ada di Q. Oke, jadi titik A tersebut akan berada di bidang P dan titik A tersebut ada di bidang Q. Ya, dari sini, dari dua ini, oke, A yang berada di bidang P dan A yang berada di bidang Q, artinya apa? Ya, artinya titik A merupakan titik potong antara bidang P dan bidang Q. Ya, A merupakan titik potong, artinya apa? Ya, bidang P dan Q itu berpotongan. Karena ada titik potongnya yaitu titik A. P dan Q berpotongan. Kalau berpotongan pastilah dia tidak
sejajar. Oke. Padahal diketahui bahwa apa? Padahal diketahui dalam soal itu adalah P dan Q adalah bidang yang sejajar. Oke, jadi akan ada dua kondisi sekali lagi. P dan Q sejajar, tapi kita dapatkan P dan Q tidak sejajar. Ya, ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Sekali lagi, kita sudah dapatkan terjadi yang namanya kontradiksi. Ya, oleh sebab itu pengandaian salah. Ya, pengandaian salah. Ya, akibatnya atau jadi ya. Jadi garis L itu sejajar dengan garis M. Ya, jadi itu teknik kita untuk membuktikannya secara tidak langsung. Oke, dan untuk contoh yang terakhir, buktikan bahwa suatu bisektor dari suatu sudut itu adalah tunggal. Ya, masih ingat ya bisektor ya? Oke, jadi bisektor itu adalah sebuah sinar garis yang membagi sudut suatu sudut menjadi dua bagian yang sama atau dua sudut yang kongruen. Oke, bukti ya, untuk buktinya apa? Ya sekali lagi kita andaikan bahwa ini tidak benar ya. Oke, jadi andaikan bisektor dari suatu sudut itu tidak tunggal, artinya lebih dari satu. Oke, coba kita gambarkan di sini ya. Jadi ini adalah sudut ABC begitu. Kemudian BD, sinar BD ini adalah bisektor. Oke, bisektornya. Oke. Bisektornya itu adalah sinar BD dan juga karena tidak tunggal berarti kan ada yang lainnya. Dan bisektor yang lain itu adalah sinar BE. Jadi sudut A BC itu mempunyai dua bisektor yaitu BD dan BE. Oke, lalu coba kita perhatikan di sini. Ya, berdasarkan postulat tentang ukuran sudut bahwa kita bisa menemukan apa? Ya, M sudut, gitu ya. A, B, D itu yang ini, totalnya yang ini, itu tiada lain itu sama dengan apa? M sudut A, B, E ditambah dengan M sudut E, B, D. Oke, jadi yang ini sama dengan yang ini ditambah dengan yang itu. Oke. Nah, lalu kita coba perhatikan bahwa apa? Yang namanya bisektor itu membagi dua sudut, membagi sudut ABC itu menjadi dua bagian yang sama. Oke. Karena BD itu adalah ini, sekali lagi BD ini adalah bisektor ya. Dan juga BD itu adalah bisektor dan kemudian BE juga bisektor. Akibatnya apa? Ya, akibatnya adalah BD dan BE ini bisektor. Maka ya, kita bisa peroleh bahwa apa? BD sudut apa jadinya? Sudut BD-nya itu adalah sudut A gitu ya. M sudut A, BD itu besarnya adalah sama dengan setengah dari sudut M, A, B, C. Begitu juga M sudut A, BE itu juga adalah setengah dari sudut A, B, C. Karena keduanya ini adalah bisektor. Oke, dari sini kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan M sudut A, B, D itu sama dengan M sudut A, B, Oke, itu sama dengan sudut M, A, B, E. Oke, di situ kita dapatkan itu. Ya, sehingga kalau itu kita berikutnya kita bisa menggantikan A, B, E di sini, kita bisa substitusi ke persamaan yang di sini. Akibatnya apa? Akibatnya adalah M sudut A, B, D itu sama dengan M, A, B, E. M, A, B, E itu adalah M, A, B, D sendiri, M, A, B, D, ditambah sudut E, B, D. M, sudut E, B, D. Ya. Akibatnya apa? Setelah
dilakukan operasi, kedua ruas dikurangi dengan ukuran sudut ABD, ini akan diperoleh besar sudut EBD itu adalah 0. Ini yang kita peroleh. Ya. Padahal berdasarkan postulat ukuran sudut, ya, sekali lagi postulat ukuran sudut, ya, postulat ukuran sudut, ya, bahwa suatu sudut atau ukuran suatu sudut dinyatakan dengan bilangan positif, ya, ukuran suatu sudut dinyatakan dalam bilangan positif, lagi bilangan positif, ya. Nah, dinyatakan sebagai bilangan positif atau apa? Nilainya lebih dari 0. Oke, ini kita sudah dapatkan kontradiksinya. Karena ini ukuran suatu sudut, ini besarnya 0, padahal postulatnya menyatakan bahwa ukurannya mesti lebih dari 0. Oke, dari sinilah kontradiksinya sudah kita dapatkan. Ya, kontradiksi sudah kita dapatkan, sehingga pengandaiannya tidak benar. Oke, ini tidak benar. Nah, sehingga kita perlu ingkar kembali, sehingga yang benar itu adalah, ya, bisektor dari suatu sudut adalah tunggal. Oke, baik teman-teman. Demikian pembahasan untuk penggunaan metode pembuktian tidak langsung di dalam geometri bidang. Harapan saya semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.